وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para pendengar Radio Rabbani 101,1 FM atau yang menyaksikan dimanapun berada, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, para pecinta ilmu hadis, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid. Kembali kita dipertemukan setelah cukup lama kita vakum karena musafir dan ada beberapa keadaan. Kita melanjutkan kembali silsilah durus ulumul hadis melalui kitab Tadribur Rawi. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu pagi kita ini sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ma'asyiral kiram, kita baru menyelesaikan pembahasan tentang al-hadithul mu'allal, kemudian tentang ilalul hadis, kemudian qara'in at-tarjih atau qara'in atau dawabit, qara'in wa dawabit ilalul hadis, dan cukup panjang kita bahas. Sekarang masuk pada an-naw'u at-tasi' ashar, yaitu jenis hadis yang ke-12 yang ke-19, yaitu al-muttarib. Al-muttarib dari sisi bahasa maknanya adalah isim fa'il daripada ittaraba, yattaribu ittiraban, dan maknanya adalah adamu ats-tsubut wal istiqrar. Adamu ats-tsubut wal istiqrar. Misalnya ittarabat amwajul bahr, misalnya maknanya adalah apabila gelombangnya sangat besar atau bergelombang. Mana ittarabat amwaj al-bahr, lawan daripada sakan al-bahru atau sakan an-nahru. Atau ittarabat tullabu fil fasl, artinya mereka kacau di dalam kelas, anak-anak murid kacau di dalam kelas. Atau ittaraba fulanun, si fulan tidak stabil tetapi dalam keadaan labil, dan seterusnya. Ittarabatil umur atau ittarabal amnu, stabilitas, keamanan kacau, maka disebut juga dengan ittirab, halatul muttaribah atau halat tirab. Atau ittarabatis siyasah, atau politik sedang tidak stabil dalam keadaan kacau. Nah, ini maknanya secara bahasa, makna al-muttarib, yaitu yang kacau. Adapun maknanya menurut istilah, qala al-Imam An-Nawawi fi Taqrib, sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam At-Tadrib, huwa allazi yurwa ala awjuhin mukhtalifatin mutaqaribah, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan berbagai jalur atau dari berbagai arah, mukhtalifah yang berbeda, mutaqaribah dan hampir sama atau sama kuatnya. Fa in rajahat ihda riwayataini bihifdzi rawiha aw kathrati suhbatihi al-marwiyya anhu aw ghairi dhalik fal hukmu lirrajihati wa la yakun muttariban. Apabila salah satu dari dua riwayat atau lebih dikuatkan atau lebih kuat dengan hafalan rawinya atau lamanya berguru kepada syekh yang hadis itu diriwayatkan daripadanya, atau ghairi zalik, atau selain itu, fal hukmu lirrajih, maka hukum
menjadi milik yang rajih. Artinya tidak lagi muttarib, wala yakunu muttariban. Dengan dalam keadaan seperti itu tidak lagi dianggap muttarib. Wal ittirabu yujibu dha'f al hadis. Dan ittirab, yaitu kekacauan ini, artinya riwayat yang sama-sama kuat ini yang berbeda ini, yujibu dha'f al hadis, berakibat dhaifnya hadis, li isyari bi adami dhabt, karena ini menjadi syarat atau menunjukkan bahwasanya rawinya tidak dhabit, rawi yang yuttarabu alaihi, rawi yang menjadi sumber ittirab tadi, kacau riwayat tadi, tidak dhabit. Berkata Imam Asyuti rahimahullah menjelaskan alinea ini, an-naw'us at-tasi' ashar, jenis atau macam yang ke-19, al-muttarib, itu hadis al-muttarib, huwa alladhi yurwa ala awjuh mukhtalifah, yaitu yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk riwayat yang berbeda atau di beberapa jalur riwayat yang berbeda, min rawin wahid, yang bersumber dari satu perawi. Jadi satu perawi ini diriwayatkan daripadanya berbagai riwayat yang berbeda, padahal hadisnya sama dan isnadnya sama. Marrataini aw akthar, baik perbedaan riwayat itu terjadi 2 kali atau 2 bentuk, aw akthar atau lebih, aw min rawin tsanin, atau ittirab itu dari rawi yang kedua, yaitu rawi yang kedua, aw ruwatin, atau dari banyak perawi, mutaqaribah, jadi bisa satu rawi, bisa lebih, bisa dari rawi yang pertama atau rawi yang di atasnya, mutaqaribah, dan sama-sama atau hampir sama. Mutaqaribah itu saling berdekatan, artinya sama-sama kuatnya. Wa ibaratu min salah, dan bahasa yang digunakan oleh Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis halaman 124, mutasawiyah. Jadi kalimat mutaqaribah dalam bahasa Ibnu Salah, mutasawiyah, itu sama kuatnya. Tapi Imam An-Nawawi menjadikannya mutaqaribah, itu hampir sama. Mungkin bahasanya lebih pas. Wa ibaratu ibni jama'ata dalam Al-Manhalur Rawi, dan bahasa yang digunakan oleh Ibnu Jama'ah dalam Al-Manhalur Rawi di Ulumul Hadits Nabawi, bahasa yang dipakai adalah mutaqaribah, jadi aujun mukhtalifah mutaqawimah, yaitu saling bertolak belakang atau saling mutaqawiyah, sama-sama kuat juga. Bil wawi wal mim, yaitu waw dan mim, itu mutaqawimah. Yang tadi mutaqaribah, kemudian Ibnu Salah mengatakan mutasawiyah. Maknanya semuanya adalah wala murajjih, tidak ada yang bisa menguatkan salah satu daripada bentuk-bentuk riwayat tersebut. Jadi ibarat atau bahasa Ibnu Salah mutasawiyah yang sama kuatnya, atau bahasa An-Nawawi mutaqaribah yang berdekatan kekuatannya atau hampir sama kekuatannya, mutaqawimah saling punya kekuatan yang selevel. Maknanya adalah wala murajjihah, tidak mungkin ditarjih di antara riwayat tersebut. Nah, bahasa tidak mungkin ditarjih ini juga sesuai dengan kemampuan dan kadar keilmuan orang yang menghukum tadi. Nanti akan sebagian menghukum hadisnya muttarib, sebagian mungkin menghukum tidak muttarib, mereka mentarjih. Jadi sama juga dalam masalahnya, misalnya dalam masalah fikih, ada juga beberapa pendapat mungkin tidak bisa ditarjih oleh sebagian, dan dianggaplah sama kuat pendapatnya. Dan ini sering terjadi dalam masalah hukum, di mana mengatakan ini masalah khilafiyah yang sama-sama kuat dalilnya sehingga tidak bisa ditarjih. Tapi sebagian menganggap ini masih bisa
ditarjih di antaranya. Tergantung daripada sisi kemampuan dan penguasaan dari seorang yang alim atau seorang mukharrij insyaallah taala. Jadi mereka menganggap bahwa la murajjih. Mungkin bagi sebagian nanti ada murajjihnya. Bisa ditarjih seperti yang akan disebutkan contohnya oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi taala alaihi. Ma'asyiral kiram, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa in rajahat ihdar riwayataini, bila salah satu dari kedua riwayat itu atau lebih awal riwayat atau beberapa riwayat yang sama-sama bertentangan dan sama-sama atau hampir sama kekuatannya, fa in rajahat ihdar riwayatain, bila salah satu dari riwayat yang banyak itu atau dua riwayat itu awal riwayat atau riwayat yang banyak itu kuat bihibzi rawiha masalan, dengan hafalan rawinya, seperti kita pelajari dalam qara'inut tarjih yang lalu, ada qara'in aghlabiyah, ada qara'in khassa, yaitu qara'in yang sifatnya mana yang mayoritas, ada yang dengan bil hifz, ada yang dengan jumlah yang lebih banyak, atau dengan ikhtisas, atau dengan sulukul jadda dan sebagainya. Dan bila salah satu dari dua riwayat itu atau salah satu dari banyak riwayat itu ya dikuatkan dengan hafalan rawinya, seperti misalnya au kathrati suhbati al-marwiyah anhu, atau dia punya kekhususan yaitu lama mulazamah, atau kathrah suhbatihi maknanya banyak bersahabat dengan al-marwiyah anhu, syekh yang diriwayatkan hadis daripadanya, atau ghairi zalik, atau selain itu min wujuh tarjihat, dari bentuk-bentuk tarjih seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Fal hukmu lirrajihah, maka ketika itu dihukumlah yang sahih adalah yang rajih. Dan bisa saja rajih ini hadisnya tidak sahih, tapi dari sekian banyak riwayat yang bertentangan tadi, ini yang dipilih yang paling kuat. Dan bisa saja yang kuat ini punya illah yang lain nanti, misalnya mursal, misalnya mauquf dan sebagainya. Nah, wa yakunul hadithu muttariban, dengan demikian keluarlah hadis ini dari ittirab. Dari sini kita pahami kaum muslimin dan muslimat, khusus para pecinta ulumul hadis, bahwa baru dihukum hadis itu muttarib bila tidak bisa ditarjih. Bila dikatakan baru dikatakan muttarib bila tidak bisa ditarjih. Dan saya ingatkan kembali bahwa ulama-ulama hadis, mereka yang pertama mereka cari adalah tarjih, bukan mengkompromikan. Yang pertama tarjih. Disinilah perbedaan manhajnya al-fuqaha wa al-muhaddithin, yaitu al-fuqaha pada umumnya melihat dari sisi mana kalau bisa dijamak kenapa ditarjih. Tapi kalau ahlul hadis pada umumnya mencari tarjih dulu, kalau tidak baru dijamak. Nah, la ar-riwayat rajihah kama huwa zahir, maka hadis yang tadi kalau sudah bisa ditarjih maka tidak dihukum lagi hadisnya muttarib. Baik riwayat, la riwayat rajih tidak dihukum muttarib, riwayat yang rajih kama huwa zahir, seperti yang sangat jelas, walal marjuha, dan tidak pula yang marjuh, bal hiya syadzatun aw munkaratun kama taqaddam. Maka riwayat yang marjuh, yang dilemahkan dari sekian banyak wajah tersebut, maka dihukumlah syadz atau munkar, dihukum syadz atau munkar. Nah, dengan demikian kita paham bahwasanya syarat hadis muttarib adalah satu, diriwayatkan lebih dari satu riwayat. Yang kedua, yang riwayat yang dua itu atau lebih itu bertentangan. Yang ketiga, bahwasanya mesti semua riwayat itu sama kuat atau hampir sama kuat. Dan yang keempat, tidak bisa ditarjih di antara riwayat-riwayat tersebut. Nah, bila salah satu dari syarat ini tidak ada, maka tidak disebut muttarib. Maka tidak disebut muttarib. Misalnya satu
datang dari jalan yang sahih, yang kuat, satu dari jalan yang dhaif. Ini tidak masuk hadis muttarib. Karena yang kuat ini yang mahfuz dan yang lainnya adalah yang syadz misalnya dan seterusnya. Kemudian berkata Al-Imam As-Suyuti menukil perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, wal ittirabu yujibu dha'f al-hadis. Dan ittirab ini, kekacauan riwayat ini, yujibu dha'f al-hadis, mewajibkan dhaifnya hadis. Apa sebab? Li'syari bi'adami dhabt, karena menunjukkan bila seorang rawi, seorang syekh kadang meriwayatkan seperti ini, kadang meriwayatkan seperti ini, kadang meriwayatkan seperti ini dari berbagai jalan, berubah-ubah riwayatnya. Ini menunjukkan dia tidak hafiz, menunjukkan dia tidak dhabit. Kalau seandainya dhabit, dia tidak akan seperti itu dan akan dia jelaskan. Biasanya akan dia jelaskan, ini riwayat saya dari si fulan. Ini tidak, kadang-kadang riwayatnya dari si fulan, kadang-kadang riwayatnya dari si fulan, sehingga riwayatnya tidak sabit. Nah, dan yang merekam daripadanya sama-sama rawi yang dhabit dan thiqah. Li'ash'ari bi'adami dhabti min ruwatihi, dari para perawinya, alladhi huwa syartun fi sihhatil hadis. Padahal dhabit itu syarat sahihnya hadis atau hasannya. Kalau rawi tidak dhabit, maka masuk salah satu penyebab atau hilangnya salah satu dari syarat hadis itu sahih atau hadis itu hasan. Oleh sebab itu, ittirab masuklah dalam bentuk atau bagian dari hadis-hadis dhaif. Hadis muttarib bagian dari hadis-hadis dhaif, karena tidak bisa dijadikan hujjah. Wa yaqa'u fil isnadi taratan wa fil matni ukhra wa fihima min rawin aw jamaah. Dan ini, ittirab ini bisa terjadi pada isnad dan bisa pula di kali yang lain pada matan. Wa fihima, dan bisa pada kedua-duanya. Sebagaimana illah bisa pada sanad, bisa pada matan, dan bisa pada kedua-duanya. Min rawin, dari satu orang rawi, au jama'atin, atau dari jamaah. Semakin banyak muttirabnya, semakin sulit untuk dihukumnya. Wa yaqa'u al-ittirab fil isnadi taratan fi ukhra wa yaqa'u fihima ay al-isnad wal matan ma'an. Wa hadhihi mazidatun ala Ibn Salah. Perkataan An-Nawawi wa fihima, dan terjadi ittirab pada keduanya sekaligus, ini tambahan yang tidak disebutkan oleh Imam Ibn Salah. Min rawin wahidin aw rawiyaini aw jamaah, baik dari satu orang rawi, dua atau lebih. Lalu misaluhu fil isnad, contohnya yang terjadi pada sanad, yaitu ittirab pada sanad. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ma rawahu Abu Dawud wa Ibnu Jamaah wa Ibnu Majah min tariqi Ismail bin Umayyah an Abi Amr bin Muhammad bin Huraith an jaddihi Huraith an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Marfu'an artinya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyaj'al syai'an tilqa'a wajhihi. Apabila seseorang salat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya, maksudnya sutra. Al-hadis wa fihi, di dalamnya terdapat fa illam yajid asan yansibuha baina yadayhi falyakhutta khattan. Andainya dia tidak menemukan ada asa, semacam tongkat, yansibuha baina yadayhi, yang dia tancapkan di antara dua tangannya, maksudnya di hadapannya, falyakhutta khattan, hendaklah dia membuat garis untuk sebagai pembatas atau sutratul musalli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini yaitu fa illam yajid asan, kalau tak dapat tongkat atau kayu untuk berdirikan di depannya, maka dia hendaknya membuat garis sebagai pembatas.
Nah, hadis ini kan menjadi rujukan bagi sebagian yang enggan menggunakan sutra. Ya, bahkan menjadikan ini rujukan utama pula. Ya, tidak mencari cukuplah dengan garis saja. Dan kenapa harus payah-payah bikin sutra? Ini terbalik. Oh, ini bila tidak ditemukan ini. Ini pun adanya hadisnya sahih. Hadisnya hadis sahih. Dan Imam Suyuti membuat contoh dia sebagai hadis muttarib. Hadisnya tidak sahih. Ukhtulifa fi ala Ismail ikhtilafan katsiran. Hadis ini terjadi ikhtilaf yang banyak oleh perawi dari Ismail bin Umayyah ini. Ismail bin Umayyah ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam As-Sunan dan Imam Ibnu Majah dalam As-Sunan. Farawahu Bishr bin Mufaddal, diriwayatkan oleh Bishr bin Mufaddal Sedusi, wa Rauh bin Al-Qasim dan Rauh bin Al-Qasim anhu, daripadanya yakni Ismail ibn Umayyah, hakadha, seperti ini, yakni Bishr bin Mufaddal dan Rauh bin Al-Qasim meriwayatkan dari Ismail ibn Umayyah Al-Madani an Abi Amr ibn Muhammad bin Huraith Al-Uzri an jadihi Huraith Al-Uzri an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah. Ini riwayat Bishr ibn Mufaddal wa Rauh bin Al-Qasim. Kemudian ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, yaitu Bishr bin Mufaddal, Rauh bin Al-Qasim dari Ismail bin Umayyah dari Abi Amr ibn Muhammad bin Huraith dari datuknya Huraith, an Abi Hurairah. Kemudian warawahu Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ismail bin Umayyah an Abi Amr ibn Huraith an abihi, dari Abi Amr bin Huraith an abihi, dari bapaknya. Kalau tadi riwayat Bishr Mufaddal dari Abi Amr bin Huraith dari datuknya, sekarang dari ayahnya. Tadi dari datuknya, sekarang dari ayahnya. Yang pusat perikhtilafnya di sini adalah Ismail bin Umayyah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini riwayat yang kedua. Ya, riwayat yang kedua. Warawahu Humaid ibn al-Aswad anhu. Bentuk yang ketiga lagi. Humaid ibn al-Aswad diriwayatkan dari Ismail bin Umayyah an Abi Amr ibn Muhammad ibn Amr bin Huraith an jaddi Huraith ibn Sulaim. Di sini dia sebutkan Huraith ibn Sulaim. Nanti ada riwayat lagi Huraith ibn Sulaiman an Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah. Di sini dari Abi Amr ibn Muhammad, dari Abi Amr ibn Muhammad ibn Amr ibn Huraith, dari datuknya Huraith ibn Sulaim dari Abu Hurairah. Disebutkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ini yang ketiga. Warawu Wahib ibn Khalid, diriwayatkan oleh Wahib ibn Khalid. Naam. Wa Abdul Warith dan Abdul Warith ibnu Zakwan al-Ambari anhu, dari padanya, yakni Ismail ibn Umayyah lagi. Ini yang keempat. An Abi Amr ibn Huraith, dari Abu Amr ibn Huraith. Tadi Abu Amr ibn Muhammad ibn Amr ibn Huraith, sekarang hanya Abu Amr ibn Huraith. An jaddihi Huraith, dari datuknya Huraith. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir. Tarikh Kabir juz 2 atau bagian 2 juz 1 halaman 72. Warawahu Ibnu Jurayj. Kemudian Ibnu Jurayj meriwayatkan pula. Ini yang kelima. Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Jurayj Al-Makki. Naam, sahibut tasanif. Anhu, dari Ismail bin Umayyah juga. An Huraith ibn Ammar, dari Huraith ibn Ammar. Tadi Huraith ibn Sulaim, Huraith ibn Sulaiman. Tadi Abu Amr ibn Muhammad ibn Amr ibn Huraith. Dari sekarang masuk Huraith ibn Ammar. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, kemudian Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Terjadi lagi perbedaan.
Sama-sama seluruhnya meriwayatkan dari Ismail bin Umayyah. Warahu Zawwad ibn Ulbah al-Harithi anhu, dari kemudian yang keenam dari Zawwad ibn Ulbah al-Harithi anhu dari Ismail bin Umayyah. An Abi Amr ibn Muhammad, dari Abi Amr ibn Muhammad. An jaddihi Hurayth bin Sulaiman, dari datuknya Hurayth bin Sulaiman. Dari tadi ada Hurayth bin Sulaim, sekarang ada Hurayth bin Sulaiman, dan sebelumnya ada Hurayth bin Ammar. Jadi Hurayth ini banyak, ada Hurayth bin Sulaim, ada Hurayth bin Ammar, ada Hurayth bin Sulaiman. Nah, qala Abu Zur'ah ad-Dimashqi, berkata Abu Zur'ah ad-Dimashqi, la a'lamu ahadan bayyanahu wa bayyana nasabahu ghairu Zawwad. Tidak saya ketahui seseorang pun yang menjelaskannya dan menyebutkan nasabnya ghairu Zawwad, selain Zawwad Ibn Ulbah al-Harithi. Tapi yang tadi riwayat yang lain juga sudah menjelaskan nasabnya tadi. Warawahu Sufyan ibn Uyainah anhu, kemudian diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah anhu. Ini Sufyan bin Uyainah Imamul Hijaz. Mereka dari siapa? Ismail bin Umayyah. Wakhtulifa fihi ala Ibn Uyainah. Nah, sekarang datang lagi ikhtilaf lain dari Ibnu Uyainah. Berarti pada level kedua terjadi pula ikhtilaf. Faqala Ibnu al-Madini, berkata Imam Ibnu al-Madini, Ali bin Abdullah Ibnu al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, an Ibnu Uyainah, dari Ibnu Uyainah, an Ismail, dari Ismail, an Abi Muhammad bin Amr bin Hurayth, an Jaddi Hurayth, rajulin min Bani Uzrah. Dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin Umayyah, dari Abi Muhammad bin Amr bin Hurayth, dari datuknya Hurayth, seseorang dari Bani Uzrah. Ini dia menjelaskan dari nasabnya. Warawahu Muhammad ibn Salam al-Bikandi, diriwayatkan pula oleh Muhammad ibn Salam al-Bikandi, yaitu syekhnya Imam Al-Bukhari juga. An Ibni Uyainah, dari Ibnu Uyainah, jadi Sufyan bin Uyainah, mithla riwayat Bishr bin Al-Faddal wa Ruh, seperti riwayat Bishr bin Al-Faddal dan Ruh bin Al-Qasim, yaitu dari Ismail bin Umayyah, dari Abi Amr Muhammad bin Hurayth, an jaddihi, dari datuknya Hurayth, Nah, warawahu Musaddad, kemudian diriwayatkan pula oleh Musaddad, juga guru Imam Al-Bukhari, an Ibni Uyainah, dari Ibnu Uyainah, an Ismail, dari Ismail bin Umayyah, an Abi Amr bin Hurayth, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Tadi bapak, ada yang bilang datuk. Warawahu Ammar ibn Khalid al-Wasiti, dan pula oleh Ammar ibn Khalid al-Wasiti, an Ibni Uyainah, dari Ibnu Uyainah, dari Ismail, an Abi Amr ibn Muhammad bin Amr ibn Hurayth, an jaddihi Hurayth ibn Sulaim, hakadha. Mathal Ibn Salah bihadha al-hadith limutarib al-isnad. Imam Ibn Salah menyebutkan ini contoh hadis yang mutarib isnadnya. Kita lihat tadi dari riwayat Ismail bin Umayyah banyak perbedaannya, kemudian riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Umayyah juga terjadi ikhtilaf. Wa qala al-Iraqi fi an-Nukat, Imam al-Iraqi mengatakan dalam An-Nukat, yaitu at-taqyid wal idah lima utliqa wa ughliqa fi ulum Ibn Salah, alam 105, u'thirida alaihi بأنه ذكر أن الترجيح إذا وجد انتفى الاضطراب. Contoh yang dilakukan atau yang dibuat oleh Ibn Salah ini, kata Imam Al-Iraqi, masih bisa dikritik. Sebab Ibn Salah mengatakan bila terjih mungkin, maka tidak ittirab. Padahal kata Imam Al-Iraqi, wa qarahu Sufyan al-Thawri, padahal sudah diriwayatkan oleh Sufyan al-Thawri, yaitu Sufyan al-Thawri, wa huwa ahfaz mimman zakarahum, dan dia adalah lebih hafiz dibanding dengan orang-orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu As-Salah. Seperti pada riwayat kedua, Sufyan al-Thawri
an Ismail bin Umayyah an Abi Amr bin Hurith an abihi dari bapaknya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayambaghi an tatarajjaha riwayatu ala ghairiha. Maka patut untuk ditarjih riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari riwayat yang lain. Jadi tadi kita katakan sebagian tak bisa mentarjih, sebagian mengatakan bisa ditarjih. Makanya para ulama sendiri sesama mereka juga sebagian tidak berani mentarjih, sebagian mentarjih. Sebagaimana juga dalam ilmu yang lain, dalam fikih juga sebagian mengatakan tak bisa ditarjih, sebagian mengatakan masih bisa ditarjih, tergantung kemampuan dan keberanian masing-masing ulama tersebut. Nah, Imam Al-Iraqi di sini i'tirad Ibnu Salah, ini masih bisa ditarjih bahwa Sufyan Ats-Tsauri adalah yang paling hafiz di antara rawi-rawi yang meriwayatkan tadi. Nah, oleh sebab itu riwayatnya mesti ditarjih. Wa aidan ditambah lagi fa innal hakima wa ghairahu sahhahu hadzal hadis. Ditambah lagi Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan selainnya seperti Ibnu Khuzaimah tadi, riwayat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abi Hatim. Nah, dan Imam Al-Hakim mensahihkannya, dan selain beliau qala, berkata beliau, wal wajawabu. Nah, afwan, tadi Al-Iraqi menyebutkan ada yang menyanggah apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah dengan alasan di sana ada Sufyan Ats-Tsauri yang kuat, kemudian ditambah lagi dengan tarjih atau tasihnya Al-Hakim An-Nisaburi. Lalu berkata Al-Iraqi mengatakan membela Ibnu Salah, wal jawab anna wujuh at-tarjih fihi muta'aridah. Jawabannya bahwa wujuh tarjih, segala bentuk tarjih yang disebutkan, muta'aridah, saling bertentangan. Wa Sufyan wa in kana ahfaz, kata Al-Iraqi, Sufyan Ats-Tsauri sekalipun dia lebih hafiz, illa annahu farada biqaulihi, kecuali akan tetapi dia sendiri mengatakan Abi Amr bin Hurith an abihi, Abi Amr bin Hurith dari bapaknya. Wa aktsar ruwati yaqulun, sebagian besar rawi mengatakan an jaddihi, dari datuknya, bukan dari bapaknya. Yang mengatakan itu wahum, mereka adalah Bishr yang Ibn Mufaddal, wa Rawh Ibn Al-Qasim, wa Wuhaib itu Wuhaib Ibn Al-Ward, wa Abdul Warith dan Abdul Warith Ibn Zakwan Al-Ambari, wa hum min thiqatil basriyin wa a'immatihim. Padahal mereka ini Bishr Ibn Mufaddal, wa Ibn Al-Qasim, wa Ibn Al-Ward, wa Abdul Warith bin Zakwan Al-Ambari min thiqatil basriyin wa a'immatihim. Mereka adalah para rawi thiqatnya ahli Basra dan imam-imam hadis di Basra. Wa wafaqahum ala dhalik, dan mereka tidak juga sendiri menyebutkan an jaddihi dari datuknya, berbeda dengan Sufyan Ats-Tsauri dari bapaknya. Wa wafaqahum ala dhalik min huffadhil Kufah Ibnu Uyainah, dan sama pula riwayat mereka di kalangan hafiz Kufah itu Ibnu Uyainah. Wa qawluhum arjah lil kathrah, dari sisi ini perkataan mereka lebih rajih karena mereka lebih banyak. Ada di situ Sufyan, ada di situ Rawh bin Qasim, ada di situ Bishr bin Mufaddal, kemudian namanya Wuhaib bin Al-Ward dan Abdul Warith bin Zakwan, kemudian ditukung oleh riwayat Ibnu Uyainah pula. Ibnu Uyainah. Wa qawluhum arjah lil kathrah wa li anna Ismail bin Umayyah Makki. Ditambah lagi Ismail bin Umayyah ini orang Makkah. Wa Ibnu Uyainah, dan Ibnu Uyainah kana muqiman biha. Ibnu Uyainah ini lama tinggal di Makkah. Wal amrani mimma yurajjahu bihi, dan kedua perkara ini yaitu mereka lebih banyak, ditambah lagi Ibnu Uyainah tinggal di Makkah dan Ismail bin Umayyah adalah orang Makkah, ini menguatkan riwayat ini. Berarti antara menguatkan riwayat Sufyan Ats-Tsauri dengan menguatkan riwayat selain mereka yang bertentangan, ini juga muta'aridah, saling bertentangan. Wa khalafal kulla Ibnu Jurayj, dan berbeda pula riwayatnya dengan semua yang merawikan Ibnu Jurayj, wa huwa Makkiyun, padahal dia orang Makkah, merawikan dari orang Makkah. Kemudian di antara wujud terjih adalah
adalah al-baladiyah, yaitu satu tempat atau satu negeri. Nah, Ibnu Jurayj orang Makkah, Ismail bin Umayyah orang Makkah. Fata'aradat hina idzin wujud tarjih. Dengan demikian maka bentuk-bentuk tarjih di sini saling bertentangan pula. Wadhamma ila dzalik jahalatu rawil hadis, ditambah lagi ta'arud tersebut, ditambah lagi adanya rawi yang majhul, wa huwa Syekh Ismail, yaitu syekhnya Ismail ibn Umayyah. Syekhnya Ismail ibn Umayyah itu Abu Amr ibn Hurais tadi. Wa huwa Syekh Ismail, Syekh Ismail, fa innahu lam yarwi anhu ghairuh. Karena Abu Amr ibn Hurais ini tidak ada satu pun rawi yang meriwayatkan daripadanya kecuali Ismail bin Ulayyah, mal ikhtilafi fi ismihi wa ismi abihi, dan terjadi pula ikhtilaf pada namanya dan nama bapaknya. Wa hal yarwihi an abihi, dan ada juga ikhtilaf apakah dia riwayatkan dari bapaknya atau jaddihi atau datuknya, atau huwa nafsuhu an Abi Hurairah, atau dia sendiri riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian tidak bisa ditarjih menurut Imam Al-Iraqi rahimahullah taala seperti yang dikatakan oleh Ibnu Salah. Waqad haka Abu Dawud tad'if hadzal hadits an Ibnu Uyainah. Ditambah lagi Abu Dawud dan As-Sunan hadis 689 menyebutkan bahwa Ibnu Uyainah sendiri mendhaifkan hadis ini, padahal dia salah satu dari rawinya. Faqala anhu, maka dia berkata, yakni Ibnu Uyainah tentang hadis itu, lam najid syai'an nasuddu bi hadzal hadis. Kita tak temukan sesuatu pun yang menguatkan hadis ini. Walam yaji illa min hadzal wajh, dan tidak ditemukan kecuali dari jalan ini, yakni dari taran Ismail bin Umayyah. Wa dha'afahu aidan Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga mendhaifkan hadis ini. Wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, wan Nawawi, demikian pula Imam An-Nawawi fil Khulasah, dan kita Al-Khulasah. Intah. Nah, selesai nukilan dari Imam Ibn Al-Iraqi rahmatullahi alaih. Kemudian Syekh Ibn Rajab seperti dinukil oleh Syekh Tariq Awadullah dan Mahsyiyah mengatakan, wa qala Ibn Rajab fi Syarh Al-Bukhari, Ibn Rajab menyebutkan dalam Syarh Al-Bukhari, ini Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari juz 2 637, wa huqiya Ibn Al-Madini annahu sahahahu, dihikayatkan dari Ibn Al-Madini yang juga tadi perawi hadis ini mensahihkan hadis ini. Wa hakam Ibn Abdul Bar an Ahmad wa Ali ibn al-Madini annahuma sahahu. Ibn Abdul Bar menukil dari Ahmad dan Ali ibn al-Madini bahwa keduanya mensahihkan hadis ini. Wa Ahmad, kata Ibn Rajab, wa Ahmad lam yu'raf anhu tasrih bi sihhatihi. Imam Ahmad tidak ada ucapan jelas atau langsung terus terang mensahihkan hadis ini. Innama mazhabu al-amalu bil khat. Akan tetapi mazhab Imam Ahmad mengamalkan garis ini. Artinya bila tidak ditemukan sutra, ya, bila dalam keadaan tidak ada sutra, maka cukup dengan membuat garis. Nah, waqad yakunu i'tamada 'ala al-athar al-mawqufah. Bisa saja Imam Ahmad, kata Imam Ibn Rajab, mengambil atau berdasarkan asar yang diriwayatkan dari sahabat, la 'ala al-hadits al-marfu', bukan pada hadis yang marfu'. Sebab seperti kata dalam mazhab Imam Ahmad, perkataan sahabat atau asar lebih kuat dari pendapat. Nah, fa innahu qala fi riwayat Ibn al-Qasim, karena dia berkata dalam riwayat Ibn al-Qasim, al-haditsu bil khatt dhaif. Hadis tentang khat, membuat garis sebagai sutra, itu dhaif. Wa kana Asy-Syafi'i yaqulu bil khatt. Kemudian Imam Syafi'i dulu pada awalnya juga berpendapat kalau tidak ada kita pakai garis saja. Thumma tawaqqafa fihi, kemudian beliau tawakuf, tidak lagi mengamalkannya. Wa qala illa yakuna fi haditsun yathbut, kecuali, berkata Imam Al-Syafi'i, kecuali kalau ada hadis yang sabit nanti kita amalkan. Dan ini wa hadza yadullu ala annahu tawaqqafa fi thubutihi. Ini menunjukkan Imam Asy-Syafi'i juga tidak bisa menterjih di antara riwayat ini. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
nukilan dari Ibnu Rajab, kemudian sebelumnya dari Al-Iraqi yang kesimpulannya bahwasanya hadis ini masuk hadis yang muttarib. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yakni As-Suyuti bila mengatakan Syekhul Islam maknanya adalah Syekhul Islam Ibnu Hajar rahimahullah, atqanu hadhihi riwayat Bishr wa Rawh, orang yang paling mungkin riwayatnya dalam riwayat hadis ini riwayat Bishr wa Rawh bin Qasim. Wa ajma'uha, dan yang paling lengkap riwayatnya ada riwayat Humaid ibn al-Aswad. Wa man qala Abu Amr bin Muhammad arjah biman qala Abu Muhammad bin Amr, dan yang mengatakan Abu Amr bin Muhammad lebih kuat daripada yang mengatakan Muhammad bin Amr. Fa inna ruwat al-awwal akthar, karena mengatakan Abu Amr bin Muhammad lebih banyak daripada yang mengatakan Abu Muhammad bin Amr. Wa qad turabah man qala Abu Muhammad, dan orang mengatakan Abu Muhammad itu ittirab, fa marratan wafaqa al-aktsarin, kadang-kadang mereka mengatakan sama dengan yang dikatakan yang sebelumnya kan, pertalashal khilaf, dari sisi ini hilanglah khilaf tentang Abu Amr dan Abu Muhammad. Qala walati la yumkinu al-jam'u bainaha, tetapi yang tak mungkin dikompromikan adalah antara riwayat tersebut, riwayat man qala Abu Amr bin Huraits, antara riwayat orang yang mengatakan Abu Amr bin Huraits, ma'a riwayati man qala Abu Muhammad bin Amr bin Huraits, yaitu riwayat yang mengatakan Abu Muhammad bin Amr bin Huraits. Wa riwayat man qala Huraits bin Ammar, dari riwayat orang yang mengatakan Huraits bin Ammar. Wa baqi riwayat yumkinul jam'u bainaha, sedangkan yang selainnya masih bisa dijamak atau bisa dikompromikan. Fa riwayat man qala an jaddihi, maka riwayat orang yang mengatakan dari datuknya, la tunafi man qala an abih, tidak menafikan riwayat orang mengatakan abih, dari bapaknya. Lianna ghayatu annahu asqatal ab, karena bisa saja dia menggugurkan bapaknya. Fatabayyana al-murad bi riwayati ghairihi, maka jelas yang dimaksud dengan riwayat selain. Wa riwayatu man qala an Abi Amr bin Muhammad bin Amr bin Huraits fa adkhala fil athna'i amran, maka dia masukkan di tengah-tengahnya ada amran. La tunafi man asqatahu, juga tidak menafikan orang yang menggugurkannya. Li'annahum yukthiruna nisbata syakhsi ila jadil masyhur, karena mereka sering menisbatkan seseorang kepada datuknya yang masyhur. Wa qala Sulaim, sedangkan yang mengatakan Sulaim yumkinu an yakuna ikhtasara min Sulaiman kat-tarkhim, mungkin saja dia mengikhtisar Sulaiman menjadi Sulaim kat-tarkhim, seperti at-tarkhim. Nah, ini juga berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam Syarah Al-Bukhari, wa qala Abu Zur'ah as-Sahih an Ismail an Abi Amr bin Huraits an Abi Hurairah. Yang saya adalah dari Ismail bin Umayyah dari Abi Amr bin Huraits dari bapaknya dari Abu Hurairah. Wa naqala al-Ghallabi fi tarikhina Yahya bin Ma'in, dari Yahya bin Ma'in, al-Ghallabi bin Nukil an qala sahih Ismail bin Umayyah an jaddihi Huraits wa huwa Abu Umayyah wa huwa min Uzra. Wa qala man qala fi Amr bin Huraits faqad akhta, siapa yang mengatakan Amr bin Huraits dia salah. Wa hadzal kalam yufidu syai'ain, yang ini perkataan ini menunjukkan dua perkara. Ahaduhuma anna Ismail bin Umayyah hadha huwa ibn Huraits, wa Ismail bin Umayyah ini adalah ibnu Huraits, wa huwa yarwi hadzal hadis an jadi Huraits al-Uzri an Abi Hurairah, dia meriwayatkan hadis dari datuknya Huraits al-Uzri dari Abu Hurairah. Wa kadzara Abdul Razzaq, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, an Ibnu Jurayd dari Ibnu Jurayd an Ismail dari Ismail an Huraits bin Ammar dari Huraits bin Ammar an Abi Hurairah. والثاني أن إسماعيل هذا ليس ابن أمية القرشي المشهور, dan Ismail bin Umayyah ini bukan Al-Qurashi yang dikenal Al-Makki itu, bal huwa Ibnu Umayyah bin Huraits al-Uzri, wa hadha gharibun jiddan, dan ini sangat aneh kata Ibnu Rajab. Wala a'lamu ahadan zakara Ismail hadha, dan saya tak mengetahui ada orang yang menyebutkan Ismail ini. Wa hadzal haditsu qarawahu al-a'yan, hadis ini diriwayatkan oleh banyak sekali al-a'yan, rawi-rawi yang masyhur dari Ismail, minhum Ats-Tsauri, di antara mereka Ats-Tsauri wa Ibnu Jurayd wa Ibnu Uyainah, dan Ibnu Uyainah, mereka adalah imam-imam hadis. Padahal mereka tidak menyebutkan Al-Uzri, tapi tetap menyebutkan Ismail bin Umayyah. Wa inna ma yarwi haula an Ismail bin Umayyah al-Umawi al-Makki al-thiqatul masyhur,
ويمتنع ويروي هؤلاء كلهم عن رجل لا يعرف ولا يذكر اسمه في تاريخ ولا غيره. Nah ini yang disebutkan oleh dari Ibnu Ma'in ini aneh sekali karena sekelas Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jurayj dan Ibnu Uyainah tidak mungkin meriwayatkan dari orang yang tidak dikenal sama sekali dalam sejarah hadis. Nah, walakin hadzal ladzi rawa anhu Ismail wa abuhu wa jadduhu qad qila innahu majhulun, akan tetapi orang yang diriwayatkan daripadanya oleh Ismail bin Umayyah, bapaknya dan datuknya adalah orang-orang yang majhul. Wa qad ikhtilifa aidan, dan juga terjadi ikhtilaf fi raf'i hadzal hadis, tentang hadis ini dirafa'kan sampai ke Nabi atau waqfihi ala Abi, atau hanya sampai mauquf sampai Abu Hurairah. Lakin al-aktsaruna rafa'u, tapi kebanyakan riwayat tadi kita lihat dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Darqutni, berkata Imam Darqutni, rafa'u Ismail bin Uyainah sahih, meriwayatkannya marfu' dari Ismail itu sahih, maksudnya dari Ismail bin Umayyah, bukan hadisnya. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah min wajhin akhar, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari wajh wa Waqi' fi kitabi an Abi Malik an Ayyub bin Musa an al-Maqburi an Abi Hurairah qala idza shalla ahadukum falam yajid ma yasturuhu falyakhutt khattan. Ruwiya an al-Auza'i an Ayyub bin Musa an Abi Salamah marfu'an wa qila an al-Auza'i, dan katakan dari al-Auza'i dari rajulin min ahli al-Madinah an Abi Hurairah mauqufan qala naqul wal haditsu la yathbut, dan hadis kata Ibnu Darqutni tidak sabit. Jadi maksud Ibnu Darqutni adalah hadis itu sahih dari riwayat Ismail bin Umayyah, tetapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, contoh yang disebutkan oleh Ibnu Salah bahwa hadis munqarib adalah contoh yang tepat, seperti didukung oleh Al-Iraqi, didukung oleh Ibnu Rajab, kemudian dari pendapat Ibnu Darqutni rahmatullahi alaih. Maka oleh sebab itu, maka yang diamalkan adalah hadis yang masyhur tentang masalah sutrah, dan ini terkenal dari Nabi SAW, bukan dengan membuat garis atau batas sajadah saja. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaatkan waktu yang cukup kita. Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Mohon maaf atas keterlambatan. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada saudara Kore untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat teman-teman dan anak-anak semuanya, khususnya para pecinta ilmu hadis di hari ini. Baik, insyaallah esok jika diizinkan kita akan kembali bersama di jam dan waktu yang sama untuk melanjutkan kajian bersama Ustaz insyaallah. Apa untuk masalah kita bicara kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tetap setia di sebelah rumah satu akan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.